pertama-tama sangat-sangat mengharapkan tadi itu dari kedua pembicara Muslim untuk menyajikan konsep tauhid itu apa ya. Apa itu tauhid sebetulnya begitu ya. Itu yang saya tunggu-tunggu dari Bapak Ustadz Nababan tadi juga tidak menyinggung tauhid, dan dari Bapak Profesor Egy Sujana juga lebih banyak menyinggung metodenya, menyinggung tauhid mungkin sedikit sekali, lalu juga nyerempet-nyerempet politik ya tadi. Dan sorry, kami pembicara Kristen tidak akan menyerempet politik atau apapun, karena ini adalah dialog lintas agama ya, Muslim Islam Kristen. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, kalau kita bicara logik ya, logika di dalam dunia akademik di seluruh dunia itu merujuk kepada logika Aristotelian. Kita bicara hukum identitas, kita bicara hukum either or, kita bicara law of non-contradiction. Mengapa HP ini adalah HP dan bukan babi? Ini misalnya contoh ya. Ya, jadi saya berharap dialog sekarang ini ya, yang diadakan ini betul-betul merujuk kepada topik, yaitu tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Mari kita terapkan logika Aristotelian yang formal ke dalam konsep tauhid dan trinitas, dan kita uji mana yang rasional, mana yang intelligible, mana yang unintelligible. Nah, itu yang kita cari saya pikir di dalam dialog ini ya, saudara ya. Jadi itu mengenai masalah topik dan metode. Sekarang saya masuk kepada konsep trinitas. Ada banyak salah paham tentang trinitas atau Tritunggal ya, terutama dari saudara pihak Muslim ya, menganggap bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan atau 3 Allah. Dalam video-video YouTube yang ada beredar di YouTube, Profesor Egy Sujana itu pernah membuat pernyataan bahwa Trinitas dalam kekristenan itu mirip-mirip Trimurti di dalam Hinduism begitu ya. Nanti saya akan sedikit membahas itu. Tapi yang dipercaya orang Kristen bukan 3 Allah, hanya ada 1 Allah, Allah yang Ehad, Allah yang Esa. Tetapi dalam Allah yang Esa itu mempunyai kejamakan. Saudara bicara 1 Allah tapi sifat-sifatnya itu jamak. Maha kasih, pencipta dan lain sebagainya. Dalam Islam dikenal 99 nama Allah atau sifat-sifat Allah. Seperti itu. Ada kejamakan, ada kesatuan, ada kejamakan. Jadi kami Kristen percaya Allah itu Esa, tetapi di dalam diri Allah yang Esa itu mempunyai kejamakan pribadi. Itu yang kami sebut pribadi pertama Bapa, pribadi kedua itu Anak, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Kenapa pribadi kedua disebut Anak? Bukan seperti mungkin dalam pemikiran saudara bahwa Allah itu beranak ya, memperanakan ya, sebagaimana seorang ibu memperanakan anak. Bukan, tapi itu merujuk kepada relasi kekal antara Allah dengan firman-Nya, Allah dengan sabdanya. Jadi bukan Bapa beranak seperti perempuan melahirkan anak, seperti itu. Jadi Allah yang kekal itu eksis dengan firman-Nya, sabdanya yang kekal, itulah yang kami sebut anak. Dan dengan rohnya yang kekal, itulah yang kami sebut Roh Kudus. Ketiganya Esa, tidak ada 3 Tuhan di sini. Sekarang saya lanjutkan apa yang saya katakan tadi sering diungkapkan oleh Profesor Egy Sujana di dalam YouTube bertebaran ya, mengenai konsep Trinitas itu tidak berbeda dengan Trimurti katanya. Di dalam penelitian S2 saya di Belanda, saya meneliti tentang Hinduism dari pemikiran Sankara, seorang pemikir Hinduism yang paling pokok dan paling penting. Even di dalam Hinduism mereka tidak percaya politeisme. Saudara mungkin kaget. Bukankah Hindu banyak dewa-dewinya? Di dalam Hinduism
inti kepercayaan mereka itu adalah Brahman. What is Brahman? Brahman adalah pure consciousness yang tidak berpribadi. Satu kesadaran yang murni yang tidak berpribadi. Nah, Brahman yang satu, yang Esa yang satu ini menurut Hinduism untuk disembah sulit karena atribut-atributnya sulit dikatakan. Sankara berkata, paling-paling kita sebut Brahman bukan ini, bukan itu. Kita sulit memperkatakan, maka bagaimana cara menyembah? Maka Brahman yang satu ini dipersonifikasikan ke dalam banyak dewa. Jadi personifikasi Brahman yang satu. Dan yang paling penting adalah personifikasinya adalah Brahma, Siwa, dan Wisnu. Jadi even Hinduism pun tidak percaya politeisme. Karena inti keyakinan mereka adalah Brahman yang satu, pure consciousness itu. Jadi saudara, di dalam konsep Trinitas Kristen, Allah yang berpribadi, Allah yang satu dan memiliki 3 pribadi di dalam dirinya sendiri, itu tidak ada kesamaan sama sekali dengan konsep Brahman di dalam Hinduism. Yang walaupun saya katakan tadi Hinduism even tidak percaya politeisme. Ya, itu penelitian S2 saya dan saya mempunyai buku tentang Hinduism yang ditulis oleh Profesor Radhakrishnan dari Oxford University. Dia mengajar bertahun-tahun di sana lalu kemudian dia pulang ke India, pernah menjadi presiden India. Itu orang Hindu langsung yang menulis itu bahwa inti kepercayaan Hinduism adalah Brahman. Ya, bukan politeisme. Saya lanjutkan sekarang mengenai Trinitas ya. Kalau saudara memperhatikan eksistensi apa saja dalam dunia ini, saudara lihat manusia, saudara lihat apa saja, itu selalu eksis sebagai unity and diversity. Bapak Ustadz Nababan satu pribadi, satu orang, betul itu kesatuan satu. Tapi Bapak Ustadz Nababan ini eksis juga dalam diversity atau kejamakan. Ada tubuh, ada jiwanya. Bukan satu putul, esa mutlak putul begitu, tidak ada. Itu sesuatu yang irasional yang tidak bisa dibayangkan, satu mutlak, satu putul itu. Nah, maka saya nanti minta penjelasan dari pihak Muslim, tauhid itu bagaimana? Apa tidak ada kejamakan sama sekali? Kalau membicarakan kejamakan sifat, kejamakan nama, kenapa kami Kristen tidak bisa berbicara kejamakan pribadi? Karena unity and diversity itu sesuatu yang wajar. Ya, seperti itu. Jadi saudara melihat apapun di dunia ini tidak ada satu keberadaan atau eksistensi atau entitas yang lepas daripada prinsip unity and diversity. Satu ada kejamakan, satu ada kejamakan. Mikrofon ini ada kejamakan, satu mikrofon tapi ada kejamakan. Seperti itu. Nah, di dalam nalar reason atau pemikiran rasional kita mengharuskan kita memang berpikir seperti itu. Tetapi kita harus berhati-hati. Bapak Edi Sujana mengatakan Allah itu absolute, distinct dan unik. Istilah distinct dan unik sebetulnya itu dua istilah yang bisa dipertukarkan. Ya, ya. Dan saya mengatakan bahwa kalau Allah yang maha besar, yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, hanya dikurung dalam 3 kategori ini atau 3 indikator ini. Kalau bicara Allah absolute, distinct dan unik, siapa yang membuat kriteria itu? Logik kita. Oke, logik kita, logik Pak Edi Sujana. Oke. Tapi apakah Allah bisa dikurung dalam sekedar hanya logik manusia dengan 3 itu tadi kriteria tadi? Allah itu transenden, Allah itu maha besar, dia melampaui manusia. Itu sebabnya di dalam teologi Kristen selalu dibicarakan 2 aspek. Pertama-tama, dia Allah transenden. Karena dia transenden, dia sulit dipahami dan tidak mungkin dipahami secara mutlak. Maka dia tidak bisa dikurung dalam kriteria-kriteria, termasuk kriteria absolute, distinct dan unik. Karena dia melampaui segala sesuatu. Lalu kalau begitu kita kenal Allah dari mana? Sejauh dia mewahyukan diri. Ya, ketika Allah mewahyukan dirinya, dari situlah kita tahu bahwa dia ada, bahwa dia menciptakan segala sesuatu, bahwa dia hadir di mana-mana, bahwa dia berdaulat mutlak atas segala sesuatu.
Jadi di dalam konteks ini kami orang Kristen selalu berbicara Trinitas itu pertama-tama tidak mungkin dijelaskan secara tuntas dengan akal, karena akal manusia lebih kecil dari Tuhan. Tuhan melampaui akal manusia. Tetapi yang kedua, walaupun demikian, kami tetap bisa memberikan penjelasan rasional. Nanti kita akan lihat, bahkan boleh kita uji dengan hukum logika Aristotelian, bahwa dia Allah tetap bisa dijelaskan secara rasional sejauh Allah itu mewahyukan dirinya sendiri. Waktu saya masih ada, Pak? Ada tambahan? Sampai ada dapat extend sampai 35. Oke. Sampai 45, Pak. Jadi totalnya akan 39 juga. Oke, baik. Saya lanjut sedikit ya. Jadi di dalam konteks ini kita selalu berbicara Allah harus hati-hati. Ya. Ada orang seolah-olah dia bisa tuntas memahami Allah, maka ketika dikatakan ini, saya pernah debat di media sosial dengan saudara-saudara Muslim tertentu, pikir Allah itu sederhana katanya, pakai logika Allah satu, tidak mungkin dia ada 3 pribadi, trinitas segala macam. Kenapa rumit-rumit? Anda menyederhanakan Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala sesuatu, yang jauh lebih besar dari segala sesuatu hanya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu. Itu dalam logik kita yang sangat terbatas, tidak mungkin. Maka pertama-tama kita mesti tegaskan Allah itu transparan, tidak mungkin kita pahami dengan tuntas bahkan dalam perdebatan ini. Tetapi yang kedua, sejauh dia mewahyukan dirinya, kita tetap masih bisa menalar, kita masih tetap bisa memikirkan secara rasional, kita tetap masih bisa memikirkan bahwa Allah itu, ya walaupun kita secara terbatas sebagai manusia, dia tetap bisa dinalar. Dan nanti kita lihat logis atau tidak Trinitas itu ya. Terakhir sekarang mengenai Trinitas, kenapa tidak logis kalau dikatakan Allah satu hakikat, pribadinya 3? Mengapa tidak logis? Apanya yang tidak logis? Kita coba uji dengan logika Aristotelian. Kalau manusia misalnya kita katakan logis, saya satu pribadi dengan 2 natur. Betul ya, saya satu pribadi MYM, tapi naturnya ada 2. Natur saya tubuh dan jiwa. Ya, jadi saya satu pribadi 2 natur, tapi hanya satu. Ada kesatuan, ada keragaman. Itu logis saja, itu sah-sah saja. Nah, mengapa kalau kita berbicara tentang Allah, satu hakikat, satu natur, pribadinya 3? Problem logika apa di sini? Coba kita uji dari logika Aristotelian. Waktu saya sudah habis ya. Ya, sampai 35, sampai 45. Ya, sudah habis. 1 menit lagi. Ya, apanya yang bertentangan dengan logika itu apa? Nah, sering saya tambah lagi sedikit. Sebagaimana dikatakan Profesor Egy Sujana tadi, Allah beranak, begitu. Waktu kami berkata Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak berarti bahwa Allah itu berubah menjadi manusia. Itu pemahaman yang sangat konyol. Allah yang transenden tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi ketika Yesus kami katakan Allah, kemanusiaan Yesus itu diambil, diadopsi, ditambahkan kepada natur Allahnya, sehingga ada 2 natur yang berbeda yang nggak bisa dicampur aduk. Yang Allah, yang manusia. Jadi mungkin saudara pernah dengar pendeta yang, maaf saja ya, sedang taruhkan pendeta yang bodoh ya, yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia karena dia Maha Kuasa bisa berubah menjadi manusia. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi Yesus itu dikatakan Allah karena Logos yang adalah Allah ini kemudian mengadopsi natur manusia bagi dirinya sendiri, sehingga naturnya ada 2. Pribadinya 1, naturnya 2. Bisa dibedakan dengan jelas dan bisa dicampur aduk. Dan ini dalam perspektif logika Aristotelian sangat logis, tidak ada yang bertentangan dengan logika. Waktu Anda hampir habis, 5 detik lagi, cukup ya? Ya, terima kasih Pak MBM. Selanjutnya ke pendeta yang kedua, Dr. Moses Wibowo, waktu 9. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya juga minta maaf kepada Prof. Egy, itu ya. Kalau memang Prof. Egy belum diberikan info oleh panitia tentang waktu, jadi berarti saya salah. Saya minta maaf. Oke.
Karena diskusi ini diskusi yang sifatnya logik, apalagi juga teks salah satu ditekankan oleh Prof. Egi adalah tentang objektif, maka ajaran iman Kristen tentang Tritunggal tentu punya landasan. Dan landasan objektif kami adalah tentu di dalam kitab suci kami. Maka karena itu saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Muri tentang dasar-dasar kitab suci kami. Dalam materi ini, bagian awal kami harus akui bahwa Alkitab itu menjadi alasan mengapa kekristenan percaya Allah itu adalah Tritunggal. Yang kedua, kekristenan memiliki pandangan bahwa doktrin Tritunggal dapat dimengerti melalui Alkitab. Yang ketiga, memang Alkitab tidak secara sistematis menguraikan Tritunggal di salah satu bagian saja, tetapi di beberapa bagian di dalam keseluruhan Alkitab, dalam kesatuan Alkitab itu sendiri. Ini yang menjadi objektivitas dari ajaran Tritunggal di dalam iman Kristen. Yang pertama, bahwa dasar pengajaran Tritunggal dalam Alkitab Perjanjian Baru, karena Alkitab Kristen dibagi menjadi dua, maka saya akan mulai dari Perjanjian Baru. Bahwa pernyataan bahwa hanya ada satu Allah itu ada di surat Roma 3 ayat 30. Ada bagian yang lain juga, katakan eis ho theos, hanya satu Allah. Itu esa, itu tegas dalam kekristenan. Yang kedua, pernyataan bahwa Bapa adalah Allah juga ada dalam Alkitab. Gar ho pater ho theos, sang Bapa adalah sang Allah, dan yang memeteraikan Yesus sebagai juru selamat. Lalu pernyataan ketiga, pernyataan bahwa Yesus adalah Allah, dikatakan ho kurios mou kai ho theos. Yesus adalah sang Allah, dan juga bisa dilihat di dalam Yohanes 20 ayat 28. Bahkan juga dikatakan di dalam Roma 9 ayat 5, itu dikatakan bahwa elogentos eistos aonios. Artinya adalah Yesus adalah Allah atas segala sesuatu, dipuji selama-lamanya. Nah, yang selanjutnya tentang Yesus sendiri, juga dikatakan bahwa dan keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini dikaitkan juga bahwa Yesus adalah Allah. Lalu saya mengambil bagian dari kitab terakhir dalam kitab Wahyu yang seringkali oleh kekristenan sendiri atau bahkan mungkin yang non-Kristen jarang disinggung, ya kitab Wahyu kitab terakhir. Bahwa dalam kitab Wahyu, dalam satu kitab Wahyu saja, itu jelas membahas tentang Allah yaitu Bapa, Yesus Kristus itu juga adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dalam kaitan pribadi tadi, bukan tiga Allah, tapi dalam kaitan satu Allah memiliki tiga pribadi. Dikatakan bahwa yang Allah Bapa, aku adalah Alfa dan Omega. Ego emi to alfa kai to ho omega. Dikatakan di dalam ayat yang lain Wahyu 1:17 juga dikatakan sama, bahwa Yesus Kristus dikatakan ego emi ho protos kai eskatos. Aku adalah yang pertama dan yang akhir. Jadi apa yang dimiliki Bapa juga dimiliki oleh Yesus. Lalu juga dikatakan tentang Roh Allah, dikatakan di sini mengatakan bahwa tentang ta eta perimato theo, gak menunjukkan sebagai roh yang sempurna yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Dan ini nanti juga dikonfirmasi lagi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, mengatakan aku adalah Alfa dan Omega yang menunjuk kepada Bapa. Lalu di ayat 22 ayat 13 menunjuk kepada Yesus, mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Clear dalam kekristenan terkait tentang objektivitas, tentang bahwa Allah itu satu, lalu memang ada dalam tiga pribadi. Lalu pernyataan selanjutnya bahwa dalam Alkitab itu ya, Perjanjian Baru, pernyataan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu juga ada. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 4 mengatakan engkau mendustai Roh Kudus, itu sama saja engkau tidak mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oleh karena itu,
dalam bagian ini yang ingin saya sampaikan, bahwa jelas di dalam perjanjian baru itu ada. Lalu jangan bertanya bagaimana dalam perjanjian lama. Saya sampaikan juga dalam perjanjian lama. Di dalam seringkali dikutip juga oleh kita. Itu ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 bahwa Allah itu Esa, dengarkanlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita. Sema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh. Eka jelas dalam perjanjian lama. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana yang satu itu bisa berada dalam kejamakan dalam pribadi? Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ada kata Elohim, ada kata kita, lalu gambar mereka dan sebagainya. Dan menurut salah satu teolog dalam waktu yang modern ini adalah dalam salah satu buku yaitu Skinner, The King of the Beauty, dikatakan tidak bisa tidak. Semua yang dinyatakan dalam Kejadian 1 sampai ayat yang ke-27 tidak bisa tidak kalau tidak dibaca dalam lensa bahwa ada Tritunggal itu. Yang terakhir dalam bagian ini yaitu Perjanjian dalam Yesaya 48 ayat 12 sampai 6 dikatakan, Aku adalah Dia, Akulah yang pertama dan yang terakhir, tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan sekarang Tuhan dengan rohnya mengutus aku. Ada 3 lagi di situ. Yang satu itu dalam 3 pribadi, clear dalam bagian ini. Maka kesimpulan saya, konteks adalah dasar objektivitas Alkitab kami. Premis 1, Alkitab PL dan BB menyatakan Allah itu Esa. 1, bukan 3. Tetapi premis yang kedua, Alkitab PL dan BB menyatakan bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus. Dan premis yang ketiga, Alkitab PL dan BB menyatakan bahwa pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Anak dan Roh Kudus seterusnya. Ketiganya adalah satu Allah, bukan 3 Allah, satu Allah. Maka kesimpulannya, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu Esa dan berada dalam 3 pribadi yang berbeda, tetapi setara karena hanya satu Allah, bukan 3 Allah. Saya kembalikan ke moderator. Waktu masih ada 6 menit. Oh, nah, baik. Saya kira saya cukup dalam hal ini. Dari via Kristen ada yang menambahkan? Pak MIM silakan. Masih ada sisa waktu 5 menit setengah. Baik, Bro. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit saja. Jadi mengenai Trinitas ini, yang pertama-tama sebagai tambahan itu adalah sumber-sumber Alkitab tadi yang dikutip oleh Pak Moses. Ya, Alkitab pertama-tama menekankan keesaan Allah, lalu kemudian berbicara keragamannya, yaitu Allah itu sendiri, sabdanya atau firmannya, dan rohnya yang kekal. Oleh karena demikian, maka di dalam Trinitas itu kita bisa berbicara relasi. Relasi menghasilkan kasih. Kalau saya tidak berelasi dengan seseorang, nggak ada kasih di situ. Dan ini dalam filsafat itu memutlakan atau meniscayakan adanya subjek objek. Anda tidak bisa bicara kasih kalau hanya subjek saja, tidak ada objek kasih. Kasih menjadi lumpuh. Aku mencintai, tapi orang bertanya, kamu mencintai siapa? Objeknya siapa? Begitu. Nah, kalau kami berbicara Allah itu kasih, God is love, dasarnya apa? Kalau dia hanya satu pribadi mutlak, putul mutlak satu pribadi, lalu bagaimana Allah yang satu pribadi mutlak putul ini kemudian mengejawantahkan atau memanifestasikan apa yang namanya kasih? Tidak ada. Kita tidak bisa berbicara kasih di situ. Ini yang disebut sebagai unintelligible atau irasional. Anda tidak bisa membicarakan kasih kepada Allah yang satu pribadi mutlak, karena tidak ada relasi di dalam diri, tidak ada relasi subjek objek di dalam dirinya.
Nah, di dalam Trinitas ada dasar rasional untuk berbicara kasih, karena ada hubungan subjek objek di antara ketiga pribadi. Maka kami berbicara Bapa mengasihi sang firman atau sang anak, anak mengasihi sang Bapa. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan Allah itu kasih. Dan karena Allah itu kasih, maka setiap orang Kristen diperintahkan, hendaklah kamu mengasihi sesamamu. Mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan Allah. Nah, ini dasar rasional. Bahkan diuji, boleh kita uji nanti di dalam hukum logika Aristotelian, ya, hukum identitas, hukum either or atau law of non-contradiction. Sama sekali Trinitas itu lolos. Tidak ada yang berkontradiksi di dalamnya, tidak ada yang tidak logis. Ya, walaupun dengan kesadaran, ya, hati-hati kita jangan sampai jatuh dalam pemikiran bahwa Allah kita akan sanggup secara tuntas pahami. Tidak mungkin, karena Allah itu adalah tidak terbatas, jauh melampaui kita. Tapi saya katakan tadi, sejauh Dia mewahyukan dirinya, kita bisa memahami sejauh itu, ya. Jadi itu dalam hal kasih. Kalau kita berbicara lebih dalam lagi, misalnya aspek psikologi, ya, dalam psikologi, saudara-saudara, kesadaran saya ini tidak lumpuh. Kenapa? Kesadaran saya ini tidak lumpuh. Kenapa? Karena ada objek di sekitar saya. Ada Pak Moses, ada laptop, ada meja, ada ruangan ini, ada saudara, ada Profesor Edi Sujana, ada Ustadz Nababan. Maka kesadaran saya hidup karena ada objek. Maka yang namanya kesadaran atau consciousness itu pun memutlakkan adanya subjek objek. Kalau seluruh objek dari hadapan saya diambil semua di luar diri saya diambil semua, kesadaran saya lumpuh total. Maka kalau kita berbicara dari aspek kesadaran, psikologi, Trinitas lolos. Trinitas lolos, ya. Kita berbicara kesadaran. Secara kekal Bapa menyadari keberadaan firman-Nya. Secara kekal sang firman menyadari keberadaan sang Bapa secara kekal. Tapi di dalam Allah satu pribadi mutlak, sama sekali tidak ada pribadi lain di luar dirinya. Di dalam kekekalan, kita sulit membayangkan secara psikologi kesadaran itu seperti apa. Sama seperti tadi, sulit membayangkan kasih itu seperti apa. Sangat sulit. Maka dalam istilah kami, istilah apologetika kami, inilah yang disebut sebagai unintelligible. Mungkin ada seseorang yang berkata, karena Dia Allah Maha Kuasa, tidak perlu objek di luar diri, Dia tetap punya kasih. Itu namanya lompatan logika yang nggak bisa dijelaskan. Ini yang namanya irasional atau unintelligible. Ini yang namanya unintelligible, tidak bisa dijelaskan. Ya boleh aja orang mengatakan, ya Allah saya satu pribadi, tetap bisa ada kasih walaupun tanpa objek di dalam kekekalan. Ya, tapi itu tidak bisa dijelaskan. Ini yang namanya illogical. Atau ada orang yang berkata, justru karena Allah itu kasih, maka Dia menciptakan dunia ini untuk mengadakan objek kasih. Loh, kalau begitu sebelum dunia diciptakan ini, bagaimana Dia memanifestasikan kasih? Berarti Dia kasihnya lumpuh, karena tidak ada objek kasih. Serba problematik. Ketika Anda membela Allah satu pribadi mutlak, serba problematik secara logis. Kecuali dalam Trinitas, masalah psikologi tidak ada masalah, masalah kasih tidak ada masalah. Saya pikir bicara